Masjid Agung Ampel ini dibangun pada tahun 1421 Masehi. Yang mendirikan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan beliau dalam membangun masjid ini dibantu oleh kedua sahabatnya, yaitu Mbah Soleh dan Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong, serta santri yang lainnya. Bangunan masjid ini berdiri di atas tanah seluas 12 hektar hasil pemberian dari Raja Majapahit sebagai hadiah karena Raden Rahmat telah berjasa dalam memperbaiki kerusakan akhlak pada saat itu. Masjid Agung Ampel ini didesain menggunakan gaya arsitektur Jawa kuno dengan nuansa Arab. Desainnya dipengaruhi budaya lokal, Hindu, juga Buddha, serta dilengkapi dengan 5 gapura batu raksa yang sangat unik, yang ada relief bentuk tanaman rempah bunga cengkeh beserta daun dan kelopaknya. Juga ada lagi gapura batu raksa dengan relief bunga lawang. Pada bangunan Masjid Agung Ampel ini telah dijumpai pula adanya 16 tiang yang dibuat dari kayu jati, panjang tiang 17 meter yang dibuat tanpa sambungan atau tanpa paku dengan diameter 60 cm, panjangnya 17 meter. Ini disimbolkan sebagai jumlah total rakaat sholat dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, berbicara tentang gaya arsitektur masjid memang tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi tidak dengan masjid ini. Masjid ini memang berbeda dari masjid yang lainnya. Masjid yang saya bahas adalah Masjid Agung Ampel Surabaya yang berlokasi di Jalan Ampel, Masjid nomor 53, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tidak banyak yang tahu kalau Masjid Ampel yang saya bahas ini memiliki banyak sekali karomah. Dan salah satu dari karomah Masjid Agung Ampel adalah bahwa setiap detail ornamen bangunannya, terutama bagian kayu, tidak bisa dibakar atau dirusak. Dan peristiwa ini dibuktikan pada saat ada pasukan asing menyerang Surabaya dengan senjata berat dari berbagai arah untuk menghancurkan kota Surabaya saat itu. Meski berbagai upaya untuk menghancurkan Masjid Agung, tetapi sama sekali tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada Masjid Agung Ampel Surabaya, bahkan seolah masjid tersebut sama sekali tidak terusik. Berdirinya Masjid Agung Ampel Surabaya berkaitan erat dengan Sunan Ampel yang falsafahnya kita kenal dengan falsafah Mohlimo. Dan memang Masjid Agung Ampel didirikan
bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren Sunan Ampel, yang mana tujuan mulia dari berdirinya masjid maupun pondok pesantren tersebut adalah untuk membina dan menggerakkan para kader-kader dakwah guna mendidik murid-murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di berbagai daerah guna membantu visi dakwah Islami untuk memperbaiki kerusakan akhlak yang saat itu terjadi dan marak akibat dari dampaknya perang bersaudara di Majapahit. Setelah perang bersaudara terjadi, kemerosotan moral, maraknya perjudian, perampokan, dan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Dan karena itu pula lah Raja Majapahit melalui istrinya yang notabene adalah bibinya Sunan Ampel meminta tolong agar Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa untuk membantu memperbaiki akhlak masyarakat saat itu. Dan demi agar visinya dapat sukses berjalan lancar, maka Raja Majapahit memberikan sebidang tanah dengan luas 12 hektar diberikan kepada Sunan Ampel untuk wadah, untuk tempat menggembleng para kader-kadernya guna mensukseskan visi mulia tersebut. Bapak Ibu, seperti yang kita saksikan bersama, desain dari masjid ini menggunakan gaya arsitektur Jawa kuno dengan nuansa Arab bercampur pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha saat itu. Yuk kita lihat ornamen apa saja yang ada di Masjid Agung Ampel Surabaya ini. Satu, kita bisa melihat dari tiang bangunan masjid ini yang berada di bagian dalam masjid. Tiang ini adalah bangunan asli yang terbuat dari kayu jati, dan untuk mempertahankan dari keaslian kayu tersebut, ini memiliki 16 tiang, dibuat asli dari kayu jati, panjang tiang 17 meter tanpa sambungan dengan diameter 60 cm, panjangnya 17 meter. Ini sebagai simbol jumlah total rakaat sholat dalam sehari. Untuk ornamen berikutnya ada menara Masjid Ampel yang panjangnya sekitar 50 meter. Ini dahulu kala dipakai azan oleh Mbah Soleh. Dan dari tangkapan cerita lisan ke lisan masyarakat setempat, Mbah Soleh ini selain sebagai marbut masjid juga sebagai muadzin di Masjid Ampel Agung Surabaya. Untuk ornamen berikutnya, di ruang bagian depan, ruang tambahan masjid, terdapat sebuah mimbar masjid yang terbuat dari kayu jati berwarna coklat dengan 3 anak tangga berlapis karpet hijau serta tiang dan bagian atas mimbar berwarna emas, lengkap dengan ukiran-ukiran khas Ampel Denta Surabaya. Di bagian atas, depan, dan belakang mimbar masjid. Mimbar masjid ini terletak tepat di samping mihrab masjid. Jika mimbar digunakan oleh khatib untuk memberikan khutbah, khususnya pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga mihrab ini merupakan tempat khusus bagi imam masjid untuk memimpin salat berjamaah. Mihrab di Masjid Ampel ditandai dengan bangunan setengah lingkaran atau lengkungan besar, yang mana di bagian atasnya dengan dasar warna putih. Mihrab Masjid Ampel dilengkapi dengan
jam lonceng klasik setinggi mimbar masjid yang terbuat dari kayu jati berwarna coklat pula. Di situ ada pula sajadah unik berwarna merah, putih, dan coklat, lengkap dengan ornamen khas Ampel Denta khusus untuk masjid atau khusus untuk imam masjid. Ada juga pendingin ruangan di bagian atasnya dan satu unit mikrofon atau sound system khusus untuk imam masjid. Ornamen Masjid Agung Ampel Surabaya, ada ornamen lagi yang berupa beduk berukuran besar yang terbuat dari kulit sapi di bagian depan dan belakang. Ini ada 2 pasang dan terbuat dari kayu jati berwarna coklat tua di bagian tengahnya. Di sekelilingnya bagian depan beduk terdapat juga semacam tonjolan-tonjolan kayu jati berukuran kecil yang seperti duri, sehingga membuat beduk ini berbeda dari beduk-beduk pada umumnya. Kedua beduk ini digantung di tengah-tengah gantungan tradisional yang berbentuk 4 persegi panjang berwarna coklat tua dan terbuat dari kayu jati. Dari dalam masjid, kita keluar ke masjid menuju pintu. Dan pintu yang digunakan mendapat pengaruh dari arsitektur Arab yang dibentuk secara melengkung. Total terdapat 48 pintu yang berada di sekeliling masjid dengan lebar 1,5 meter dengan ketinggian kurang lebih sekitar 2 meter. Selain pintu, di ruang depan masjid ini juga terdapat tiang kembar berwarna putih yang terbuat dari campuran semen dan batu bata, lengkap dengan lemari dari kayu jati yang menghubungkan 2 tiang kembar itu dan menjadi tempat penyimpanan kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab kuning atau buku-buku agama Islam lainnya. Dan total dari tiang-tiang itu ada 48 tiang dari utara ke selatan Masjid Ampel. Selain ornamen masjid yang cukup menarik perhatian, ada lagi ornamen yang tidak kalah menariknya, yaitu 5 gapura padu raksa. Gapura pertama ini yang ada foto saya ini adalah gapura munggah, yang artinya adalah gapura naik. Orang sekitar Ampel menyebutnya sebagai Lawang Agung. Gapura ini menjadi simbol rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji.
Gapura ini ada di sekitar makam Sunan Ampel, dan gapura ini bagian atapnya tertutup atau kita menyebutnya sebagai gapura Paduraksa. Dan pada gapura Paduraksa ini terdapat relief bunga cengkeh di bagian kanan, kiri, dan tengah dinding gapura. Relief cengkeh yang bergambar dengan jelas menyimpulkan bahwa simbol ini adalah simbol utama jalur rempah. Pada bagian kusen yang terbuat dari kayu jati terdapat inskripsi dengan aksara Jawa kuno. Pada gapura pertama ada inskripsi dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Adana Walewa Wawada Arangu Asasawapa. Artinya adalah barang siapapun yang masuk wilayah ini, melewati gerbang ini, insya Allah mereka akan selamat. Dan ini ada unsur doa bagi siapapun para peziarah yang masuk ke masjid maupun yang akan datang ke makam beliau Sunan Ampel. Gapura kedua ada gapura poso yang artinya adalah gapura puasa. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang keempat, yakni melaksanakan ibadah puasa. Pada dinding kanan kiri gapura poso terdapat relief yang ditenggarai gambar bunga lawang, yakni salah satu jenis rempah yang tumbuh di banyak daerah Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Gapura ketiga atau gapura berikutnya adalah gapura menghadap, yang artinya adalah gapura menghadap. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Pada dinding gapura ini bergambar jelas tanaman rempah bunga cengkeh lengkap dengan daun dan kelopaknya. Ini gapura istimewa. Istimewanya karena keempat dari 5 gapura yang menghadap ke utara dan selatan, maka inilah satu-satunya gapura yang menghadap ke barat. Jadi searah dengan kiblat sama dengan masjid yang menghadap ke arah kiblat. Dan yang kedua, ini reliefnya sesuai dengan gambar atau keaslian bunga cengkeh. Ada bunganya, ada daunnya. Gapura Paduraksa berikutnya adalah gapura ngamal yang artinya gapura amal. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang kedua, yaitu mengamalkan, melaksanakan ibadah sholat. Mirip dengan gapura kedua, pada gapura keempat ini juga terdapat relief bunga lawang yang merupakan salah satu rempah-rempah dari jenis tanaman bunga. Gapura berikutnya ada gapura kelima, disebut gapura Paneksen yang artinya adalah gapura kesaksian. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Sebagai syarat untuk menjadi seorang muslim, seseorang harus membaca syahadat sebagai baiat umat Islam. Sama halnya dengan gapura kedua dan keempat, pada dinding gapura ini juga terdapat relief bunga lawang. Beralih pada ornamen masjid berikutnya, yaitu atap Masjid Sunan Ampel mendapat pengaruh dari arsitektur Majapahit, di mana terdapat atap tajuk yang memiliki bentuk 5 bujur sangkar, yaitu piramida bersusun 3. Atap tajuk disimbolkan sebagai gunung yang dianggap tempat suci. Demikian sejarah, gaya arsitektur, dan karomah dari Masjid Agung Ampel Surabaya yang saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada maupun dari tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.